ini kan bukan urusan kita. Mestinya mereka mengadu ke anggota dewan. Anggota dewan kan lebih senang kasakusuk untuk saling menjatuhkan. Tampung saja keluhan itu. Tapi urusan kita masih banyak, Bung. Kita masih harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup. Jujur saja, waktu berjuang dulu, aku menembaki musuh tanpa ampun, seperti membasmi tikus. Perang memungkinkan segalanya, Bung. Kita tidak mungkin bersikap lemah lembut terhadap musuh yang ingin mengincar nyawa kita. Kita membunuh bukan demi sebuah kepuasan melihat mayat-mayat mengerjat-kerjat karena nyawanya meloncat. Kita hanya mempertahankan hak yang harus digenggam. Kita yakin saja malaikat penghitung pahala pasti mencatat seluruh kebaikan kita. Saudari Imam, dari tadi aku lihat kau selalu diam saja. Apa yang kau dapat dari koran itu? Di halaman utama koran ini, tempat kita disebut-sebut. Coba kalian dengar. Monumen juang untuk mengenang 5 pahlawan yang gugur dalam pertempuran untuk mempertahankan kota ini karena melawan pasukan Belanda akan dibugar. Dan status mereka pun sedang diusulkan untuk ditingkatkan dari pahlawan kota menjadi pahlawan nasional. Dan pihak pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar. Ini namanya kemerdekaan. Hidup kemerdekaan! Hidup kemerdekaan! Hidup kemerdekaan! Hei! Hei! Kenapa kalian hanya diam saja? Hei! Sini! Kenapa kau berdiri mematung seperti itu? Meskipun kau sudah lama hidup menjadi patung, berita ini mesti kita rayakan. Hidup kemerdekaan! Hidup kemerdekaan! Hidup kemerdekaan! Hidup! Untuk apa? Untuk apa? Aku sendiri tidak begitu bangga menjadi pahlawan. Karena ternyata negeri yang memerdekakan ini akhirnya hanya menjadi meja prasimanan besar bagi segelintir orang. Sedang jutaan lain hanya menjadi tong sampah yang mengunyah sisa-sisa pesta. Itu bukan urusan kita lagi, Bung. Tugas kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal bersyukur melihat anak cucu kita hidup bahagia. Tapi jutaan orang-orang bernasib gelap itu terus menjerit. Jeritan mereka memukul-mukul rongga batinku. Sudah jadi arwah, kok masih perasa? Tapi perasaanku masih hidup. Untuk apa memikirkan semua itu? Kalau masih ada yang kurang beruntung, itu biasa.
Hidup itu perlombaan. Ada pemenang, ada juga pecundang. Jangan-jangan kamu kurang ikhlas berjuang, Bung Sidik. Kurang ikhlas bagaimana? Ramli, hati-hati kalau berbicara. Demi Tuhan, lihatlah kakiku yang bengkok ini. Telah kuberikan kepada hidup. Bahkan jantungku telah menjadi sarang peluru-peluru musuh. Mereka membunuhku tanpa ampun hingga tubuhku luluh lantak bagi dendeng. Oh, kalau soal itu, penderitaanku lebih dahsyat. Kalian tahu, ketika aku merebut kota yang dikuasai oleh musuh, puluhan peluru menerjamku. Tapi aku bangga karena berkat keberanianku, nyali kawan-kawan terpompa dan akhirnya berhasil memenangkan pertempuran. Itu semua berkat aku. Enak saja kau bilang. Aku dalam pertempuran merebut kota ini, aku dan Sidik yang berdiri paling depan menghadapi musuh 1 lawan 1. Kau sendiri lari terbirit-birit ke hutan dan ke gunung, dan tanpa malu menyebut sedang bergerilya. Tapi aku yang punya ide untuk menyerang. Aku juga yang memimpin serangan fajar itu. Siapa yang mengangkatmu jadi pemimpin, Saiful? Siapa? Waktu itu kita tak lebih dari pemuda yang bermodal nyali. Tak ada jabatan, tak ada hierarki, apalagi pimpinan produksi perang. Tapi perang tidak hanya pakai otot, Bung. Perang juga pakai otak. Pakai strategi. Tapi strategi tanpa nyali, bagai kepala tanpa kaki. Bung Saiful, mengapa kau menghitung-hitung jasa yang sesungguhnya tanpa? Sidik, belajarlah kamu menghargai jasa orang lain. Jangan anggap kamu paling pahlawan di antara para pahlawan. Kapan aku membangga-banggakan diri? Kapan? Kamu ingat waktu berjuang dulu, aku justru menghilang ketika ada panglima datang mengunjungi kawan-kawan kita yang berhasil mengebuk musuh. Kalau aku mau, aku bisa saja mencatatkan diri sebagai prajurit resmi. Dan aku yakin, ketika negeri ini merdeka, aku mampu menjadi petinggi yang bisa menangani proyek-proyek besar. Tapi Maha Besar Tuhan mau keburu menjemputku. Itu juga aku. Aku berpesan pada anak-anakku, kepada seluruh keturunanku, untuk tidak mengungkit jasa pahlawananku. Demi uang tunjangan yang tak seberapa banyak, itu pun masih banyak potongan. Munafik! Kalian ini munafik!
minta maaf kalau mengganggu sekali sampai. Ada satu berita yang sangat penting yang harus segera saya sampaikan. Berita apakah ini? Begini, para petinggi pejabat di kota ini berencana membuka rambut tempat kita ini. Saya yakin kalau memberi tugas kita akan kehilangan tempat. Baiklah, kita harus turun ke jalan. Kita kerahkan semua pelacur dan gelandangan kota ini. Kita demo besar-besaran. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, teman-teman. Kesedihan kita berubah menjadi kebahagiaan. Saya baru lewat dari balai kota dan mendengar pembicaraan orang-orang di sana. Katanya, Bapak Wali Kota membatalkan rencana pemugaran monumen juang ini. Dan menurut mereka juga, proyek itu mubazir, bertentangan dengan asas kemanfaatan publik. Apalagi pengajuan perubahan status menjadi pahlawan nasional masih menurut mereka ditolak oleh tim pakar sejarah nasional. Dan dana sebesar 5 miliar akan dialihkan untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin seperti kita. Tenang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita memang layak merayakan kemenangan hari ini. Namun, perlu saudara-saudara ketahui, semua ini berkat pertolongan pahlawan-pahlawan kita ini. Aku yakin ruh-ruh yang bersemayam pada patung-patung pahlawan di sini telah mempengaruhi para petinggi kota ini sehingga pikiran mereka berubah. Untuk itu, kita harus lebih sering memberikan sesajen dan sesembahan kepada pahlawan-pahlawan kita ini.
Ima, tahan moncong bulldozer itu. Ganjal dengan tubuhmu. Sidik dan kamu Burhan, hancurkan bulldozer itu. Cepat! Kenapa kalian semua? Kalian berapa bodoh? Sia-sia melawan mereka. Mereka terlibat banyak sekali. Kita menyingkir saja. Pahlawan saja yang mereka bilas. Apalagi kecoa macam kita. Menyingkir saja. Kalian memang mengajak semua. Demi tempatku dan pahlawanku, aku akan mempertahankan ini. Walaupun aku harus mempertahankannya dengan caraku sendiri. Hei, lihatlah. Apa yang dilakukan oleh wanita itu? Dia berjuang sendirian untuk mempertahankan tempat kita. Lihat, dengan mantapnya dia berjalan menghadang laju rapat bulldozer. Tiada rasa takut maupun gentar sedikit pun. Hei,